Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita, mari kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan kami Pendeta Prisboy Anugrahno. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman yang akan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kasih karunia, dan kemuliaan Tuhan yang terus menuntun kami untuk hidup penuh dengan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini diperbolehkan oleh Tuhan dengan kebenaran dapat mendengar dan dengan kebenaran pula dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dengan perikop nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Demikian firman Tuhan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati waktu di dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan usaha maupun dalam aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini saya beri judul Perbuatan Allah yang patut untuk diberikan kemuliaan. Tidak terasa kita akan tiba di penghujung tahun 2023 ini dengan banyak hal yang tentunya kita alami dan lewati, baik dalam ruang lingkup pribadi maupun dalam ruang lingkup keluarga rumah tangga kita, yang di dalamnya tentu saja ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima dan rasakan di sepanjang waktu yang telah kita lalui di tahun 2023 ini. Tanpa terkecuali pula, tentu saja ada begitu banyak persoalan, problem, dan juga tantangan, halangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harusnya memiliki sebuah pemahaman yang luas tentang kehidupan kita pada masa ini. Seberapapun keras dan beratnya kehidupan ini, selalu ada tangan Tuhan yang perkasa
yang memberikan kepada kita penyertaan, bimbingan, tuntunan untuk kita bisa melewati segala sesuatunya dengan baik, dengan benar, menurut kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini memberikan gambaran kepada kita semua tentang sebuah pemahaman, karya dan rancangan yang Allah lakukan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan umat ketika mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Tetapi tidak sedikit pun pernah Allah meninggalkan mereka. Allah senantiasa memperhatikan keberadaan kehidupan umatnya dengan segala sesuatu yang Ia rancangkan untuk kelepasan, untuk kelegaan, untuk memberikan damai sejahtera bagi umatnya dimanapun mereka berada. Yang pertama kita dapat melihat dari nas kita pada hari ini bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dan terlewatkan bagi Allah untuk setiap bagian umatnya dalam melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita lihat pada ayat yang ke-7, bagaimana jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yang artinya adalah bahwa Allah yang senantiasa menuntun keberadaan kehidupan kita ketika kita mampu melewati segala sesuatunya dengan baik, dengan benar seperti apa yang Allah inginkan. Hal ini juga membuat kehidupan kita seharusnya bergantung secara penuh kepada Allah. Sebab kita yakin dan percaya bahwa sedikit banyak dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan dan perbuat itu tentu saja selalu ada konsekuensi yang akan kita terima. Kalau dalam nas kita pada hari ini ayat 8-9 itu kita dapat melihat bahwa akan adanya penghakiman yang datang daripada Allah ketika kita menjalani kehidupan kita ini tidak sesuai dengan apa yang Ia inginkan. Penghakiman ini justru juga memberikan sebuah hal positif sebenarnya bagi kita sebagai umat tuntunan Tuhan, yaitu dalam penghakiman ini justru Allah sendiri yang memperbaiki kesalahan kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk memulai sesuatu hidup yang baru bersama dengan Dia dalam penyertaan dan bimbingannya, dan membebaskan kita dari segala belenggu keberdosaan di dalam dunia ini. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah Allah yang murah hati terhadap manusia, dan daripadanya damai sejahtera diberikan pada ayat yang ke-12. Bahkan Allah lah yang menuntun setiap pikiran dan perasaan, menuntun setiap bagian hikmat dan kebijaksanaan bagi kita sebagai umatnya, agar dapat mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik. Bahkan ketika setiap pekerjaan itu berhasil, tentu saja itu adalah karena kasih dan karunia serta penyertaan yang datang daripada Tuhan. Terkadang tentu saja kita bisa lupa kepada Sang Pemberi, yaitu Allah. Terkadang tentu saja kita lebih memuliakan tuan-tuan atau ilah-ilah lain, atau bahkan justru lebih fokus dengan subjek dari pemberian itu. Tetapi sekali lagi di sini kita diingatkan bahwa hanya karena Allah saja sumber daripada sukacita dan berkat itu, hanya Dia yang patut kita sembah dan kita muliakan. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali kita diingatkan bahwa segala yang kita punya dan miliki saat ini adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah pada ayat yang ke-15. Kita patut memberikan kemuliaan bagi Allah dengan selayaknya seperti yang patut Ia terima, sebagai sumber berkat, sebagai sumber sukacita, sebagai sumber damai sejahtera, bahkan sebagai Sang Pemberi kehidupan kepada kita semua. Ketika kita memberikan kemuliaan kepada Allah, tentu saja bukan seperti cara pandang dan cara pikir kita sebagai manusia, dan cenderung cara pandang kita ini justru merusak daripada kemuliaan Allah itu karena keberadaan kehidupan kita yang terlepas dari dosa. Dari hal ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa memuliakan Allah tersebut adalah dengan segala bagian daripada perilaku, teladan hidup kita yang mencerminkan dirinya di dalam keberadaan kehidupan kita. Tanpa itu semua, segala sesuatunya adalah semu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena kami percaya segala kebaikan Tuhan terus senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tak terlepas dari kerasnya beban kehidupan kami ya Tuhan, tetapi senantiasa selalu ada tangan Tuhan yang perkasa, yang menuntun, membimbing, bahkan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami ini. Bahkan di tengah badai kehidupan, tantangan, halangan, dan rintangan yang kami alami ya Tuhan, Engkau selalu menyediakan cara yang terbaik dari versimu untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami, memberikan kelegaan, memberikan sukacita, bahkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tidak terasa kami juga akan tiba di penghujung tahun ini ya Tuhan, di mana dengan segala sesuatu yang telah kami lewati dan alami baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami di dalam masyarakat. Tentunya ada begitu banyak hal yang kami alami ya Tuhan, tetapi kami kini percaya semuanya boleh terlewati dengan baik, dengan tuntunan dan penyertaan semata-mata karena kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, di dalam minggu-minggu ke depan kami akan merayakan sukacita atas kelahiran Putra Tunggalmu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yang kami percaya dengan mata iman kami boleh melihat bahwa ada pengharapan yang besar untuk kehidupan kami yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Bahkan ketika kami hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, selalu ada berkat Tuhan yang mengalir melalui semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Tuhan memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami sebagai manusia yang berdosa, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kelemahan, bahkan keterbatasan ini. Pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini ya Tuhan, baik dari tingkat pusat hingga ke daerah, bahkan ketika kami mempersiapkan diri kami untuk menuju pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Berikan hikmat bijaksana, kemampuan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan, agar kami dapat menunaikan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan ketika pemimpin-pemimpin kami boleh mengemban tugas dan tanggung jawab mereka, Allah lah yang memberikan kepada mereka roh hikmat dan bijaksana, kemampuan, bahkan kecakapan agar mereka boleh memimpin segala sesuatunya dengan baik untuk kesejahteraan, kedamaian, keamanan, ketentraman kami sebagai bagian daripada masyarakat ya Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, yang hingga hari ini terus senantiasa dalam perjuangan mengabarkan berita sukacita keselamatan dimanapun tempat kami berada dan melayani pada saat ini, baik sebagai pendeta pikaris, penatua diakon, baik sebagai orang-orang yang ambil bagian dan mendukung pola pelayanan GKE pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati setiap sistem organisasi, kebijakan demi kebijakan kami, program kerja kami, dan semua itu semata-mata hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk resort kami, GKI Puruk Cahu, sekawasan resort ini ya Tuhan. Para pendeta, penatua diakon, wilayah jemaat majelis resort dalam persiapan-persiapan kami menuju sukacita masa raya Natal ini, dalam pelayanan-pelayanan kami, dan seluruh bagian aktivitas kegiatan kami pada bulan-bulan Desember ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Biarlah kami boleh diberikan kemampuan untuk mengemban setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bahkan ketika kami mengabarkan berita Injil keselamatan itu, Tuhan boleh hadir dan datang untuk menyertai dan memberkati setiap bagian daripada pekerjaan-pekerjaan ini. Terlebih ketika kami juga mendoakan jemaat Tuhan di jemaat tingkat pakat GKE Tumbang Bana dan juga Naru ya Tuhan. Seluruh majelis jemaat, seluruh panitia Natal yang mempersiapkan diri untuk perayaan Natal di tahun ini ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati, menyertai setiap pelayanan, setiap pekerjaan kami. Tuhan menopang segala sesuatunya, baik dengan dana, daya, dan upaya yang kami usahakan selama ini. Dan semuanya ini ya Tuhan, boleh kami persembahkan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, serta menjadi sarana berkat untuk kami dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan di Tumbang Bana dan Narui. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati setiap harapan, cita-cita, dan rencana kami, memberkati rumah tangga kami tetap harmonis dan bahagia, memberkati setiap pekerjaan usaha kami sehingga boleh berhasil dengan baik ya Tuhan. Bahkan setiap harapan, setiap
problematik permasalahan yang kami alami. Tuhan kiranya boleh memberkatinya. Ketika kami menyongsong tahun yang baru di dalam tahun 2024 nanti, kiranya kasih setia Tuhan terus menuntun kami untuk kami boleh berpengharapan agar kami mendapatkan jauh lebih baik di hari esok. Ya Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga, untuk sedang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, untuk janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara, orang-orang teraniaya. Biarlah air kesegaran Tuhan terus menuntun, memberikan air kesegaran dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami hanya dalam satu nama kami berdoa, itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.